Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, barokah atas rejeki, serta dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala urusan. Kali ini Harapan Keme Channel menghadirkan informasi atau kisah inspiratif. Ada seorang anak transmigran yang terkenal ulet, tekun, berani, sabar, dan berprestasi, hingga sukses menjadi orang besar. Siapakah beliau? Mari simak kisahnya sampai habis. Namun sebelumnya, kami mengingatkan kepada Anda untuk subscribe, agar Anda tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya dari Harapan Keme Channel. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, serta like, share dan komen setiap konten Harapan Keme Channel. Kisah inspiratif. Anak transmigran sukses jadi jenderal adalah Imade Mangku Pastika. Nama lengkapnya Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Imade Mangku Pastika, MM. Lahir di Buleleng, Provinsi Bali, pada tanggal 22 Juni tahun 1951. Imade Mangku Pastika pasca pensiun dari kepolisian, mencoba peruntungan di dunia politik. Nasib baik juga berpihak pada Imade Mangku Pastika. Ia sukses tercatat dalam sejarah, menjadi Gubernur Bali selama 2 periode dari tahun 2008 hingga tahun 2018. Imade Mangku Pastika merupakan putra kedua dari 6 bersaudara. Bapaknya seorang pendidik, guru tari, dan juga guru silat. Ia menguasai 6 bahasa asing dan merupakan lulusan Akabri Kepolisian pada tahun 1974 dengan predikat terbaik, dan meraih bintang Adi Makayasa. Bersumber dari Wikipedia. Berikut ini, Harapan Keme Channel mengurai perjalanan hidup Imade Mangku Pastika. Bermula saat bencana alam meletusnya Gunung Agung Provinsi Bali. Pada tanggal 17 Maret tahun 1963 membawa Imade Mangku Pastika yang baru saja tamat sekolah rakyat, atau sekarang setara sekolah dasar, ia terpaksa mengikuti orang tuanya sebagai peserta program transmigrasi ke Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Tepatnya di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur. Imade Mangku Pastika kecil mempunyai tekad yang kuat untuk meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Akhirnya Imade Mangku Pastika yang saat itu berusia 12 tahun berangkat sendiri menuju kota Bengkulu pada tahun 1964 demi meraih cita-cita. Tiba di kota Bengkulu, Imade Mangku Pastika tinggal sebagai pembantu di rumah keluarga Tionghoa di Kampung Cina Kota Bengkulu selama 3 tahun sembari menyelesaikan studi di SMPN 1 Kota Bengkulu. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Imade Mangku Pastika merupakan seorang anak transmigran yang sangat gigih dan tangguh dalam menggapai cita-cita. Diawali pada tahun 1951, tepatnya pada tanggal 22 Juni ia dilahirkan di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Selanjutnya, rentang waktu tahun 1963 sampai tahun 1971. Lulus dari sekolah rakyat setingkat SD, Imade Mangku Pastika melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Tamat SMP. Selanjutnya Mangku Pastika remaja melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Palembang. Selanjutnya, mendaftar Akabri Kepolisian. Dikisahkan bahwa Imade Mangku Pastika baru bisa merasakan tidur nyenyak menggunakan kasur. Itu sejak ia diterima menjadi taruna Akabri Kepolisian. Prestasi demi prestasi dicatat oleh Imade Mangku Pastika hingga dinyatakan lulus Akabri Kepolisian pada tahun 1974 dengan predikat terbaik, dan dianugerahi bintang Adi Makayasa. Bintang Adi Makayasa merupakan penghargaan yang diberikan kepada lulusan Akademi TNI dan Polri, bagi para lulusan yang mampu menunjukkan prestasi terbaik dari 3 aspek, yakni kemampuan jasmani, akademik, dan kepribadian. Setelah menyelesaikan pendidikan Akabri Kepolisian, Mangku Pastika menempuh pendidikan kejuruan di Pusat Pendidikan Brigade Mobil atau BRIMOB dan selesai pada tahun 1975. Tak lama menyelesaikan pendidikan kejuruan, Mangku Pastika mendapat penugasan ke Provinsi Timor Timur, yang sekarang menjadi Republik Demokratik Timor Leste setelah memisahkan diri dari Republik Indonesia pasca referendum tahun 1999. Pada tahun 1977,
Imade Mangku Pastika menikah dengan Nimade Ayu Putri, seorang gadis Bali. Kemudian, rentang waktu tahun 1977 sampai tahun 1981. Imade Mangku Pastika dipercaya menjadi ajudan Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI, Menhankam Pangap, Jenderal TNI Maraden Panggabean. Selanjutnya, pada tahun 1984, Pastika menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi ilmu kepolisian (PTIK). Pada tahun 1987, Pastika menjabat sebagai Kapolsek Tambora Polres Jakarta Barat. Selanjutnya, pada tahun 1988 sampai tahun 1989, ia dipercaya sebagai anggota kontingen Garuda ke-9 bergabung dengan pasukan PBB di Namibia, sebuah negara di bagian selatan Afrika. Berikutnya, Imade Mangku Pastika pada tahun 1990 sampai tahun 1991, melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, Seskoat. Pada tahun 1991 sampai tahun 1992, menjabat sebagai Kepala Satuan Penyidik Kejahatan Perbankan, Subdirektorat Reserse Mabes Polri, dan selanjutnya dipercaya sebagai Kabak Reserse Ekonomi Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya pada tahun 1992 ditarik ke Mabes Polri untuk menduduki jabatan baru sebagai Kepala Satuan Penyidik Perbankan di Mabes Polri, dan mendapatkan pelatihan di Inggris dalam bidang penanganan krisis. Tahun berikutnya, Pastika dikirim ke Australia untuk mengikuti pelatihan dalam bidang penanganan kejahatan berat. Imade Mangku Pastika dipercaya pimpinan Polri untuk menjadi Kapolres Jakarta Barat pada tahun 1994 sampai tahun 1995 mengabdikan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI sampai tahun 1997. Pastika menempuh pendidikan di Sesko ABRI. Satu-satunya perwira Polri yang menempuh pendidikan di Sesko ABRI. Karena perwira Polri umumnya menempuh jalur pendidikan Polri, yakni Sespim dan Sespati. Riwayat jabatan tahun 1997 sampai tahun 1999. Dipercaya menjadi Kepala Departemen Kerjasama Internasional di NCB Interpol. Setelah belajar di Sekolah Staf dan Komando ABRI, Sesko ABRI, dan lulus tahun 1997, selanjutnya mendalami ilmu investigasi kriminal internasional di Tokyo, Jepang. Jabatan berikutnya, sebagai Direktur Reserse Ekonomi Mabes Polri, Kepala Departemen Informasi Mabes Polri, dan menjadi Korserse Polri, sampai tahun 1999. Pada tahun 1999, menjadi Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri, dan tugas BKO Polda Timor Timur. Jabatan tahun 2000 sampai tahun 2003, dipercaya menjabat Kapolda Irian Jaya, dan Ketua Tim Investigasi Bom Bali. Jabatan rentang waktu tahun 2003 sampai tahun 2005. Menjabat sebagai Ketua Tim Gabungan Investigasi Bom Bali, Wakabareskrim Mabes Polri, serta sebagai Kapolda Bali. Rentang waktu tahun 2005 sampai tahun 2008. Dipercaya menjabat Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional. Prestasinya antara lain, pengungkapan pabrik ekstasi terbesar 3 di dunia yang berada di Cikande, Tangerang, Banten. Pada tahun 2008, ia nonaktif dalam jabatannya di Badan Narkotika Nasional sejak tanggal 1 April tahun 2008 untuk berkonsentrasi dalam kampanye pencalonan dirinya sebagai Gubernur Bali. Dengan didukung PD Perjuangan, Pastika mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Bali berpasangan dengan anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan berhasil memenangi pemilu dengan meraih 55,04% suara. Kalau di pemilihan Gubernur Bali periode tahun 2008 sampai tahun 2013, Imade Mangku Pastika berpasangan dengan anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Kali ini di Pilkada Gubernur Bali tahun 2013 mereka justru terlibat rivalitas untuk menjadi Gubernur Bali. Imade Mangku Pastika pada Pilkada Gubernur Bali tahun 2013, berpasangan dengan I Ketut Sudikerta, Ketua DPD Golkar Bali. Mereka diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat dan partai pendukung lainnya.
dan berhasil mengalahkan anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Imade Mangkupastika memperoleh banyak penghargaan baik dalam maupun luar negeri selama menjadi anggota Polri tahun 1974 sampai tahun 2008, dan Gubernur Bali selama 2 periode dari tahun 2008 sampai tahun 2018. Di antaranya, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararya, Satya Lancana Kesatria Tamtama, Satya Lancana Karya Bakti, Satya Lancana Kesetiaan ke-24 tahun, Satya Lancana Seroja 1976, Satya Lancana Santi Dharma, dan sekarang, Imade Mangkupastika mengabdikan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, mewakili Provinsi Bali. Demikian profil Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Imade Mangkupastika MM, seorang anak transmigran yang sukses menjadi Jenderal Polisi Bintang 3, sukses juga sebagai Gubernur Bali 2 periode, dan sekarang masih menjabat sebagai anggota DPD RI. Semoga kisah Imade Mangkupastika ini menginspirasi kita semua untuk terus berbuat yang terbaik dalam menggapai cita-cita. Dari kisah Imade Mangkupastika, kita bisa tarik kesimpulan bahwa tidak ada keberhasilan yang didapat dengan mudah. Butuh perjuangan yang gigih, keuletan, ketekunan, kesabaran, dan pastinya atas izin dan campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya dari Harapan Keme Channel. Kami ingatkan untuk Anda, like informasi ini, bagikan kepada yang lain agar bisa menginspirasi untuk semakin berbuat yang terbaik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda semua tidak ketinggalan berbagai hal menarik dari Harapan Keme Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.